wabarakatuh. Selamat siang semua kelas. Tabi pun. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah kita pertemuan ke-12. Kita akan membahas tentang 9 cara menghilangkan demam panggung saat berbicara di depan umum. Oke, kita mulai. Berbicara di depan umum. Buat seorang pembicara pemula itu merupakan satu momok tersendiri yang sudah pasti akan diiringi dengan rasa gugup, atau yang orang juga sering menyebutnya demam panggung, grogi, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya demam panggung itu adalah atau akan dirasakan oleh setiap orang. Jadi pada saat Anda semua atau kita semua berbicara di depan umum, kita merasakan gugup, demam panggung, grogi, dan lain sebagainya, jangan merasa khawatir atau kecil hati. Tetaplah semangat untuk berlatih, dan berlatih. Karena perlu kita ingat bahwa berbicara di depan umum merupakan keterampilan. Artinya, setiap dari kita apabila ingin bisa berbicara di depan umum secara terampil dan menarik audiens, maka seringlah berlatih dan berlatih. Berikut ini materi kita akan membahas mengenai 9 cara menghilangkan demam panggung saat berbicara di depan umum. Oke, yang pertama yang perlu kita sadari dan pahami bahwa 90% tanda-tanda kecemasan yang kita rasakan itu ternyata tidak tampak dari luar. Artinya apa di sini? Bahwa kecemasan yang kita rasa, grogi yang kita rasakan itu, kalau kita bisa memanage dengan baik, maka orang lain atau audiens itu nyaris tidak akan mengetahui. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus menyadari dan memahami bahwa ternyata 90% tanda-tanda kecemasan itu tidak tampak dari luar. Oke, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, dalam berbicara di depan umum, terutama untuk kita pemula, jangan pernah menulis presentasi Anda secara detail. Mengapa? Karena pada saat kita sudah terpaku dengan konsep yang kita buat, word by word, maka kita akan merasa terpenjara. Kenapa terpenjara? Pada saat kita merasakan grogi atau kita merasakan blank beberapa detik atau beberapa menit, kita akan menambah rasa gugup kita akan bukan bertambah baik, justru kita akan bertambah bingung dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan menuliskan presentasi atau materi kita secara detail, tapi hanya cukup dengan pointers-pointersnya saja. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, jangan pernah menghafal seluruh materi atau presentasi Anda. Mengapa? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi atau terdahulu tadi, bahwa apabila konsep yang kita pakai adalah menghafal, kemudian pada saat kita berbicara kita tidak pernah tahu noise atau gangguan yang akan mungkin muncul pada saat kita berbicara. Nah, kalau kita pakai konsep menghafal materi, kita ada gangguan sepersekian menit atau sepersekian detik, maka kita akan bingung. Kita tadi berhentinya di mana, terus kita akan mulai dari mana. Jadi ingat yang ketiga, jangan pernah menghafal seluruh presentasi atau materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang keempat, usahakan datang tepat waktu. Karena apa? Ini penting, terutama buat kita pembicara pemula. Apabila kita akan melakukan kegiatan seumpamanya jam 9, upayakan minimal 30 menit sebelum kita berbicara kita sudah hadir di tempat itu. Untuk apa? Karena apa? Kalau kita datangnya terlambat, maka itu akan membuat secara otomatis, secara psikologi itu akan membuat kita menjadi gugup. Dengan rasa gugup itulah yang akan membuat kita semakin grogi pada saat kita berbicara. Jadi upayakan kita datang tepat waktu, minimal 30 menit sebelum kita berbicara. Ini penting juga agar kita juga bisa mempelajari situasi dan kondisi atau situasi ruangan di mana kita akan berbicara. Kemudian cara yang selanjutnya, nah apabila kita sudah menjalankan trik-trik yang sudah saya sampaikan tadi, kita masih merasakan gugup. Apa yang harus kita lakukan? Cobalah tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Ini
biasanya akan membantu kita untuk menghilangkan rasa grogi atau gugup kita pada saat kita berbicara umum. Tapi tentu saja sedapat mungkin cara ini kita lakukan tidak di depan umum atau tidak kentara. Kemudian selanjutnya adalah di sini dikatakan carilah wajah yang ramah dan bersahabat. Apa maksudnya di sini? Upayakan pada saat kita berbicara di depan umum, kita tampilkan wajah kita atau pembawaan kita yang humanis, bersahabat, sehingga orang atau audiens kita merasakan hal yang sama dengan kita, sehingga mereka akan memberikan perhatian yang baik kepada kita. Adanya perhatian dari audiens kepada kita itu biasanya akan mengurangi rasa gugup atau grogi yang kita rasakan pada saat kita berbicara di depan umum. Jadi wajahnya jangan terlalu tegang. Sesekali boleh senyum, tapi tentu saja jangan senyum-senyum sendiri. Kemudian selanjutnya, cara selanjutnya di sini dikatakan, upayakan berbicaralah hanya mengenai topik yang Anda kuasai. Ini harus kita garis bawahi. Agar apa? Kita fokus pada materi yang ingin kita sampaikan. Cara ini cukup efektif diterapkan bagi kita, terutama pembicara pemula dalam berbicara di depan umum. Supaya apa? Supaya kalau kita bicara sudah ngorol ngidul, artinya tidak fokus pada materi yang ingin kita sampaikan, itu akan memicu kita untuk kita sendiri kebingungan. Ini tadi saya ngomong apa? Sampai di mana? Nextnya apa? Jadi buat Anda semua pada saat Anda berbicara di depan umum agar rasa grogi, gugup, dan lain sebagainya itu hilang, jadi tetaplah fokus pada materi yang ingin Anda sampaikan. Kemudian cara selanjutnya, cobalah untuk tetap bergairah dan antusias pada saat kita membahas atau menyampaikan topik materi kita. Artinya apa? Dengan antusias kita, rasa gairah kita pada saat kita menyampaikan materi, otomatis audiens kita juga akan memberikan perhatian yang sama kepada kita. Hal ini tentu saja akan memacu kita selaku pembicara pada saat kita menghadapi audiens yang memberikan atensi atau antusias kepada kita terhadap materi yang kita sampaikan, maka kita juga akan merasa bersemangat sehingga akan mengurangi rasa grogi atau gugup yang mungkin muncul pada saat kita berbicara di depan umum. Kemudian yang paling penting dari semua teori-teori ini adalah berlatih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, berbicara di depan umum atau kemampuan berbicara di depan umum merupakan satu keterampilan. Oleh karena itu, pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa, itu harus kita lakukan. Teruslah berlatih, berlatih, dan berlatih. Sehingga kita akan menemukan kira-kira perform kita pada saat kita berbicara di depan umum yang paling tepat itu di saat seperti apa, dan termasuk gestur kita yang akan kita tampilkan itu seperti apa. Itu hanya akan kita ketahui pada saat kita melakukan latihan, latihan, dan latihan. Baik guys, itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan trik-trik yang sudah saya sampaikan, 9 trik yang saya sampaikan bisa membantu Anda semua dalam mengurangi atau menghilangkan rasa gugup atau grogi pada saat berbicara di depan umum. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.